Kanker serviks atau kanker leher rahim memang merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam keselamatan mereka yang menderitanya. Namun, dengan pengetahuan dan penanganan yang tepat, maka kita dapat meminimalisir dampaknya sekaligus menyembuhkannya sebelum terlambat. Neng, bade ka mana? Ih, ngeloyong wae udah teh. Halo, Ya gimana Mang? tadi si Neng teh meni jiga nurusu ditaris ku bapak teh. Hah? Jiga nama tadi arah ka puskesmas, Iya udah, makasih Mang. Iya makasih Mang. Antrian 56 sekon telepon. Halo Ibu, gimana ada keluhan? Jadi gini Bu, tadi kan saya lihat berita, katanya banyak perempuan yang meninggal dunia akibat kanker serviks. Dan mereka tuh katanya juga telah sadar kalau mereka tuh terkena kanker. Itu sebenarnya gimana sih Bu? Saya takut, makanya saya pengen konsultasi ke Ibu. Nah kamu ke puskesmas? Iya. Sakit apa? Enggak apa-apa dah. Tenang Pak, jadi ibu ini tadi datang ke saya habis lihat berita tentang kanker servis. Jadi ibunya penasaran dan khawatir, makanya konsultasi ke saya. Hah? Istri saya kanker Bu Bidan. Enggak Bapak, jadi ibunya ini pengen konsultasi ke saya tentang kanker servis. Oh syukurlah kalau begitu. Tapi ya udah deh, saya juga pengen tahu apa yang istri saya pengen tahu Bu Bidan. Nah, Bapak bagus banget pengen tahu tentang kanker serviks ya. Jadi, kanker serviks itu merupakan tumor ganas yang berada di leher rahim. Dan ini biasanya disebabkan oleh virus human papilloma virus. Dan ini biasanya ada 0 sampai 4 stadium. Kalau 0 stadium itu 100% bisa sembuh. Kalau stadium 4 itu dari 100 orang hanya 20 sampai 30 orang aja yang bisa hidup sampai 5 tahun. Dan bahayanya biasanya bisa sampai meninggal. Oh alah. Terus emang faktornya apa aja Bu Bidan kalau kanker serviks itu? Jadi ada beberapa faktor Pak yang bisa menyebabkan kanker serviks itu. Yang pertama itu dilakukannya hubungan seksual dini atau pada saat usia remaja. Yang kedua itu penggunaan KB hormonal jangka panjang. Dan yang ketiga itu sering gonta-ganti pasangan. Kalau Ibu Nana gimana? Ada nggak salah satu di antara tadi yang pernah Ibu lakuin? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah saya mau pernah. Oh iya Bu, terus gimana ya cara kita ngecek kalau misalkan terkena kanker atau enggaknya? Nah, terus itu tuh tanda-tandanya tuh apa aja sih Bu? Saya tuh takut, saya mah orangnya apa-apaan. Nah, untuk tanda-tanda dari kanker serviks itu biasanya muncul dari keputihan yang gak normal, warnanya kuning kehijauan, terus baunya juga menyengat. Dan yang kedua itu perdarahan dari masa menopause yang berlebihan. Dan yang ketiga itu nyeri di area panggul. Dan biasanya bahayanya itu bisa sampai anemia, badannya kurus, lalu kakinya juga bengkak. Kalau ibu mengalami tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, ibu harus langsung ke fasilitas kesehatan ya. Bapak juga harus ingetin ya. Siap Bu Bidan, pasti. Iya, Bu Bidan saya masih suaminya sigap. Tapi Bu Bidan kalau misalnya cara biar tahu kita terkena kanker atau enggak, itu gimana? Oh, sama cara ngecegahnya deh. Oke, Bapak, Ibu. Jadi ada yang namanya deteksi dini. Untuk deteksi dini ini ada 3 metode. Yang pertama itu ada pap smear. Nah, untuk pap smear ini biasanya diambil sampel lalu nanti dites di laboratorium. Biasanya ini hasilnya cukup lama. Lalu yang kedua itu ada IVA test atau inspeksi visual dengan asam asetat. Biasanya pengerjaan ini 1-2 menit udah keluar hasilnya. Lalu yang ketiga itu ada tes DNA HPV. Biasanya tes ini dilakukan untuk orang yang beresiko terkena kanker serviks. Nah, untuk pemeriksaannya 5 tahun sekali. Biasanya nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut.
Kalau pencegahannya itu bisa menggunakan vaksin HPV. Vaksin ini melindungi selama 5 tahun dan efektifnya itu bisa diberikan pada saat usia sekolah 9 sampai 13 tahun. Itu memang program dari pemerintah. Kalau untuk wanita dewasa itu bisa langsung ke fasilitas kesehatan aja, memang berbayar, tapi kan biar sehat. Jadi ibu dan bapak jangan lupa ibunya divaksin HPV ya, agar terhindar dari kanker serviks. Siap Bu Bidan. Tuh denger, siap biar sehat. Siap atuh Neng Alma. Yuk cegah kanker serviks dengan deteksi dini dan vaksin HPV. Hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunggu terlambat, Karena hidup kita berharga. dan kesehatan adalah investasi masa depan bahagia. Deteksi dini Vaksin HPV Lindungi diri dari kanker serviks.